Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtighaan limardati wa rahmati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sampai pembahasan materi kelima, yaitu hadis tentang pergaulan ya dengan umat Yahudi ya. Hadis tentang orang Yahudi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa lan sangking Abu Musa radhiya mugi paring ridho sapa Allahu anhu. Sapa Allahu Allah anhu marang Abi Musa. Kala ngucap, kana ono sapa al Yahudu wong Yahudi iku ya ta'aposuna bersin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarjuna halih ngarepaken sapa Yahudi ayyakula yen to ngendika sapa Rasul lahum marang Yahudi yarhamukum, muga-muga ngasihikum ing sira Yahudi sapa Allahu Allah. Fayaqulu mongko ngendika sapa Nabi, yahdikum, muga-muga menehi petunjuk kum ing sira Yahudi sapa Allahu Allah. Yuslihu, bagusake sapa Allah balakum ing sira kabeh, keadaan sira kabeh. Rawahu sinatake hu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, Turmudi lan Imam Abu Turmudi. Qala ngucap Tirmidzi hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, adalah Yahudi bersin di dekat Rasulullah dan mereka mengharapkan Rasulullah berkata, semoga Allah mengasihimu. Maka Rasulullah bersabda, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu serta membaguskan keadaanmu. Ya, jadi ini Yahudi itu bersin ya, ceritanya itu di dekatnya Rasulullah, dan dia berharap bahwa Rasulullah itu mendoakan kepada mereka yarhamukumullah. Karena apa? Konsekuensinya kalau yarhamukumullah, maka Rasulullah dan Allah itu ridho terhadap agama mereka. Nah, ini harapan mereka. Tapi nyatanya apa? Nyatanya Rasulullah mengucapkan yahdikumullah, semoga Allah memberi petunjuk pada mereka, memberi petunjuk dan membaguskan keadaanmu. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa ternyata Rasulullah itu memang tidak ridho, tidak menyetujui, tidak menyepakati kebenaran agama Yahudi. Ya, jadi Rasulullah tetap berpegang pada inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang paling benar itu adalah Islam. Jadi dengan doa itu memang Rasulullah mendoakan kepada Yahudi, tapi agar mereka diberi petunjuk untuk masuk Islam. Nah, ini hadis ini sebenarnya menerangkan tentang kalau kita ambil secara implisit, ya, ini menerangkan tentang tata pergaulan dengan non-Muslim. Kalau di sini adalah konteksnya Yahudi, tapi sebenarnya adalah konteksnya dengan non-Yahudi, non-Muslim ya. Entah itu Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu dan sebagainya ya. Jadi memang ada batasan tertentu ketika kita itu bergaul dengan orang non-Muslim, dan boleh ya. Damai dengan non-Muslim itu boleh. Nah, batasannya bagaimana? Jadi batasan toleransi beragama itu maksudnya apa ya, dengan non-Muslim itu? Kalau itu masalah akidah, masalah ibadah, memang kita harus eksklusif. Ya, jadi tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Jadi lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, ini jadi tidak ada kok terus kemudian toleransi dalam akidah.
Islam benar, Yahudi benar, Kristen benar, tidak ada itu. Ya. Jadi di sini kita memang harus eksklusif dalam masalah akidah. Kemudian masalah ibadah juga harus eksklusif. Tidak bisa kita toleran. Misalnya pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, orang Kristen ikut merayakan. Nah, terus katanya demi toleransi. Tidak ada ini. Terus kemudian kita ketika orang Nasrani memperingati hari Natal, kita datang pada pesta mereka, ibadah mereka, kita menikmati roti. Ya, ini bukan toleransi, ada batasannya. Ya, dalam hal masalah akidah dan ibadah kita eksklusif, ya, menutup bahwa inna dina indallah Islam, yang benar itu Islam. Tidak ada sinkretisme, pencampur aduan akidah dan ibadah, tidak boleh itu. Nah, lain lagi itu kalau masalah bidang lain, misalnya bidang muamalah, pergaulan dengan non-Yahudi, jual beli, sewa menyewa, ya, sosial kemasyarakatan. Ya. Misalnya di bulan Agustus mengadakan peringatan bersama 17-an, kerja bakti bersama, ronda bersama. Ya. Terus kemudian masalah kemanusiaan, orang Yahudi butuh, yang miskin butuh makanan, kemudian butuh donor darah. Nah ini boleh, itu harus kita kerjasama ini, harus kita kerjasama. Ya. Kerjasama ini memang dalam masalah muamalah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan harus toleransi, ya, toleransi dalam arti kita itu hidup bersama, saling tolong menolong, saling bekerja sama karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Ya, tidak boleh terus kemudian kita menutup diri. Nah, ini harus inklusif, ya, membuka diri. Dalam masalah muamalah, sosial kemasyarakatan, kemanusiaan, kita harus inklusif, membuka diri. Ada toleransi. Tetapi kalau namanya, saya ulangi lagi, akidah dan ibadah, kita harus eksklusif. Bahwa agama yang benar, akidah yang benar adalah Islam. Yang lainnya adalah tidak benar, tidak diridhoi oleh Allah. Ya, itu saja materi kita hadis kelima. Ya. Kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.